Prinsipnya air itu sudah menjadi milik orang yang punya air itu. Contoh misalnya air pam. Air pam itu nggak bisa serta-merta kemudian kita ngambil karena dia bayar sudah. Karena itu sudah air kemasan, sudah jadi, sudah tidak dari sumbernya lagi tapi sudah diolah. Ya, satu. Dan yang kedua, kalau air jet pump dari sumbernya memang, tapi listriknya? Nah, makanya harus izin karena penggunaan daya listriknya itu. Nah, jadi berkaitan dengan itu bisa enggak apa-apa. Jadi maksudnya kayak ngebantu listrik gitu loh Pak Ustaz. Wila enggak bisa, enggak apa-apa. Asal ngomong aja kalau itu. Ngomongnya sih soal listriknya aja. Kalau air pump enggak bisa karena dia sudah air yang sudah diolah itu. Itu dan bayar juga kan orang itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, lanjut. Sampai mana tadi? Lanjut. Dalam sejarah mana tadi? Menjual air Itu kok tadi Pak Ustaz bilang rumput itu Pak Ustaz. Rumput itu kan tumbuh biasanya di tanah orang, terus tetap izin kita. Kalau rumputnya nggak izin nggak apa-apa rumputnya. Jadi kan rumput di tanah orang gue gitu loh. Kalau enggak rumput liar kan, bukan rumput yang iya enggak apa-apa. Ada harus izin. Harus izin. Lah, kalau buka pagar itu nanti karena undang-undang masuk pekarangan orang kan. Ya sudah, kalau itu lain bab itu. Kalau dia tanahnya udah tanah orang, tapi kan ada rumput liar gitu. Kalau rumput liarnya diambil nggak ada masalah. Masuk pekarangan orang, kalau orangnya nggak terima kena pidana. Iya. Nah, tapi jangan ngambil rumput yang ditanam untuk taman. Ya, misalnya ada rumput tertentu kayak rumput gajah mini yang notabene memang ditanam untuk taman, itu jangan diambil. Karena itu maklum bahwa itu sesuatu yang memang sudah ditanam kan, itu seperti itu. Tadi ya sudah mengambil begitu pula halnya jika seorang menggali sumur di tanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air. Jadi kalau sudah diambil oleh pemiliknya, dikemas atau sudah ditempatkan khusus, itu jangan diambil. Kayak ada orang kayak di kampung tertentu. Ini Andri sudah panas ini. Jadi di kampung tertentu itu ada orang itu iya. Ada kampung tertentu itu yang menadah air. Nah, ya, jadi kalau musim hujan, ya dia punya tandon gede itu untuk nampung air hujan. Itu nanti kalau di musim kering dipakai oleh dia untuk keperluan sehari-hari di keluarga itu, karena dia memang daerah kering misalnya. Jadi pas hujan dimanfaatkan betul untuk nadai air. Yang begitu itu jangan kita asal ngambil karena dia sudah capek-capek nadai itu. Jadi kan milik bersama air, jangan. Yang boleh itu kalau masih asli kalau sumur masih dari sumur, kalau hujan dari langit, kalau kali dari kali masih. Contoh kali gimana Ustaz, kan ada pekarangan orang itu dilewati kali. Kita ambil air di situ tidak ada masalah. Atau masih di kobak yang notabene memang banyak airnya, ambil tidak apa-apa itu. Itu maksudnya. Enggak boleh gali sumur di pekarangan orang. Iya, enggak boleh lah. Ya, babnya kan nanti merusak pekarangan orang nanti. Bon, lanjut. Dalam sejarah tercatat bahwa pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Raumah milik orang Yahudi. Pemilik menjual airnya kepada orang-orang dan Nabi membenarkannya, baik penjual maupun pembeli yang berstatus muslim. Keadaan tersebut berlangsung sampai Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin. Berdasarkan hal tersebut, akad jual beli air sama halnya dengan memperjualbelikan kayu sesudah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu menjadi milik bersama. Jika telah terkumpul, maka menjadi milik individu tertentu dan ia berhak dan sah menjualnya. Oh maaf, saya ralat ya. Berarti kalau sumur yang dibuat bukan sumur alam,
Jadi ada orang buat sumur sehingga ada airnya, yang model begitu boleh dijual. Jadi kalau ada orang bikin sumur, ya sumurnya dia yang buat, nah, maka air yang sumur yang dia buat, yang dia kumpulkan itu boleh dijual karena statusnya bukan dari alam. Walaupun tanahnya tanah pemerintah gitu. Ya kan dia jual airnya bukan jual tanahnya kan? Iya. Dia kan ngebornya di tanah, misalkan di hutan kayak gitu ya. Ya kan dia yang mengumpulkan air, jadi boleh, tidak ada masalah kalau itu. Ya. Nah, selama dia tidak dijual, kalau kita sewaktu ngambil air itu ya nggak ada masalah juga, karena air itu pada dasarnya milik bersama. Cuman andaikan dia yang mengumpulkan, dia boleh menjual air itu, termasuk sumur tadi itu. Saya tadi berpemahaman bahwa yang boleh dijual itu sumurnya. Nah, kalau airnya nggak boleh dijual, tapi ternyata di sini dibolehkan. Saya ralat. Cuman saya tetap punya pendapat kalau kita nemu sumur asli yang alam itu, kalau seandainya kita ngambil dari situ itu nggak ada masalah, kecuali memang orangnya mengatakan ini tidak boleh ngambil air di sumur ini kecuali harus beli, nah, atau seizin dia atau harus beli sama dia. Ya sudah, itu haknya dia karena sumur itu dia yang buat. Kecuali yang masih alam itu kayak kobak-kobakan, danau-danau yang memang memang ada dengan sendirinya, memang di situ alamnya begitu, yang begitu masih bebas itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la li ayyakhudha ahadukum hablan fayahtatiba huzmatan min hatabin fayabi'aha khairun min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Hendaknya seorang mengambil tambang dan mencari kayu, lalu ia menjualnya, hal tersebut lebih baik daripada ia meminta-minta kepada manusia yang terkadang memberi dan menolaknya. Kalau bahasa sederhananya, punya usaha walaupun misalnya ala kadarnya, itu lebih baik daripada meminta-minta sana sini, alias jadi pengemis. Maksudnya jangan jadi pengemis, itu maksudnya. Terus kemudian apabila jual beli air hukumnya boleh, maka alat untuk menakar air untuk pemakaiannya seperti pompa penakar air dibenarkan juga untuk dijual. Bila tidak ada peralatan untuk menakarnya, maka didasarkan pada kebiasaan yang berlaku. Kondisi tersebut berlaku untuk keadaan biasa. Akan tetapi pada kondisi darurat, pemilik air wajib memberikan air dengan gratis. Ada kondisi tertentu itu karena itu hajat bersama ya, tidak boleh dijual kalau memang kondisinya memang orang butuh air. Berarti ada takarannya. Kayak ini botol ada tulisannya berapa, 220 misalnya, ada yang 330, ada yang 150, macam-macam lah itu. Jadi ada tulisannya semua itu, alat isinya berapa liter. Sebenarnya sih ada tangki itu, tangki untuk bahan bakar atau air atau apapun, dia ada tulisan gini, 50.000 ya, liter atau apa, bisa nggak ngerti deh itu. Nah, tapi tangki ini bukan alat ukur. ada kata-kata gitu. Si tangki ini bukan alat ukur. Nah, tapi daya muatnya sampai sekian ribu liter misalnya itu. Nah, kalau botol ini mungkin bukan alat ukur juga, cuman kira-kira isinya ya segitu. Sebenarnya akan lebih baik kalau seandainya dia jual botolan, tapi bukan jual mililiternya itu, tapi jual botolannya. Ya secara umum sih orang kalau beli air ini saya yakin ya beli botolannya, nggak akan beli mililiterannya, sebotol itu aja. Maklumnya begitulah insyaallah. Kalau peneraan mililiter itu kan lebih kepada tuntutan produksi aja, karena dalam dunia bisnisan memang harus dicantumkan itu, termasuk expired itu kan juga harus dicantumkan, bukan apa-apa ya, karena itu tuntutan dalam industri itu. Pun lanjut. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 model orang yang Allah tidak berkenan bicara kepada dia pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, rajulun man abna sabili fadlama'in indahu. Seseorang yang melarang orang yang dalam perjalanan
dari menggunakan kelebihan airnya yang ada yang menjadi miliknya. Jadi ada orang dalam perjalanan butuh air, dia punya air lebih, dia nggak mau ngasih ke orang yang dalam perjalanan itu dosa besar itu. Warajulun halafa ala sil'atin ba'dal asri kadiban. Orang yang bersumpah dusta mengenai barang dagangannya. Ini tidak boleh, dosa besar bahkan. Warajulun baya'a imaman fa in atahu wa fiya lahu wa illam yu'tihi lam yafilah. Jadi dan orang yang menyakiti orang yang membaiat imam, yang apabila ia diberi sesuatu ia akan penuhi, setia gitu maksudnya, dan jika tidak diberikan apa-apa ia tidak mau mematuhinya atau tidak mau memenuhinya. Oh ya, wa rajulun baya'a imaman fa in atahu wa falahu wa illam yu'tihi lam yafilah. Jadi kalau ada orang membuat janji setia pada seorang pemimpin, kalau dia dapat keuntungan materi dia setia, kalau nggak dapat dia belot. Kalau dalam dunia politik ada istilah kutu loncat. Jadi dia sudah berjanji untuk setia pada pemimpin yang dia angkat, terus begitu dia rasa ini pemimpinnya tidak menguntungkan dia tidak lagi setia, membelot hanya gara-gara tidak ada keuntungan secara materi. Maka orang yang seperti ini namanya pengkhianat dan itu masuk dalam kategori dosa besar. Ancamannya berat. Allah tidak mau bicara dengan yang bersangkutan. Kalau Allah nggak mau bicara pada seorang pada hari kiamat, padahal kan nanti setiap orang akan dihisap oleh Allah. Pertanyaannya yang menghisap dia siapa nanti? Siapa nanti yang menghisap dia? Alhamdulillah. Kalau Allah nggak berkenan bicara sama dia, yang menghisap adalah malaikat berarti. Jadi yang menghisap dia nanti malaikat, karena Allah nggak pernah bicara dengan dia. Kalau yang menghisap Allah, Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Jadi kalau sampai nanti dipanggil nama ibu dan Allah berkenan bicara langsung dengan ibu, dengan kita, udah alamat selamat itu. Tapi begitu dipanggil ternyata Allah nggak pernah bicara. Akhirnya Allah suruh malaikat untuk bicara dengan dia. Yang mengadili dia malaikat berarti. Malaikat itu makhluk yang lurus. Kalau benar diapresiasi, kalau saya dikaplok, kalau salah dikaplok. Udah wassalam, naudzubillahi minasyarri dzalik. Makanya ini termasuk dosa besar 3 ini. Pertama, ada orang dalam perjalanan kehausan gak dikasih air padahal dia punya kelebihan air. Yang kedua, orang yang suka sumpah palsu, sumpah dusta demi supaya dagangannya laris, itu tidak boleh. Yang ketiga, orang yang sumpah setia pada seorang pemimpin, ketika secara materi dia dapat keuntungan dia setia, ketika dia tidak dapat keuntungan materi dia khianat dengan pemimpin itu tidak boleh yang seperti itu. Dan itu dosa besar dan itu masuk dalam kategori nanti ngerinya Allah nggak mau bicara sama dia tadi itu. Nasallallahu alaihi wal a'yadu billah. Berikutnya jual beli pesanan. Jual beli pesanan, yaitu menjual barang yang dibuat sesuai pesanan pembeli, custom ya. Jual beli bentuk ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam. Itu namanya kata babu, akad salam namanya, inden. Tapi disebutkan spesifikasinya biasanya. Wauli, saya pesan sushi. Dibuatkan sushi ya, susinya dari bahan ini. Disebutkan spesifikasinya, boleh, tidak apa-apa. Para ulama sepakat bahwa jual beli di atas dibenarkan oleh hukum Islam pada rukun ijab dan qabulnya. Jual beli tersebut dibolehkan sesuai dengan apa yang berlaku pada pesanan barang buatan itu. Terus yang harus ingat gini ya, kalau itu custom, itu tolong penjual jangan kreatif membuat sesuatu yang sesuai dengan
bayangan dan selera dia, sehingga barang itu nggak sesuai dengan pesanan orang yang memesan. Contoh gini misalnya, contoh ini. Ada orang, ibu misalnya pesan ke seseorang tas misalnya. Kebutuhan ibu itu tas yang kecil. Karena memang ibu pengennya tas yang kecil, bla bla bla, spesifikasi diterangkan misalnya. Yang bikin tas kreatif karena dia ngukur dirinya. Tas kok kecil banget. Udah saya buatkan yang lebih gede aja biar saya rugi enggak apa-apa, yang penting saya buatkan dia lebih gede. Loh. Jangan kreatif, orang butuhnya tas kecil kok dibuatkan tas yang gede. Paham maksudnya? Iya. Iya. Jadi itu jangan, jadi penjualnya itu atau pembuatnya itu jangan kreatif membuat yang di luar spesifikasi yang diharapkan oleh pemesan gitu loh. Kecuali ngomong dulu, Bu, tas gini nggak kekecilan nih, bagaimana kalau saya naikkan segini, bagaimana? Oh udah nggak usah Mbak, segitu aja jangan. Ya sudah, harusnya sesuai dengan pesanan. Kalau sampai datang barang atau selesai barang ternyata nggak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati di awal, maka orang yang membeli berhak membatalkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah makanya kalau jual beli di toko online itu biasanya disebutkan spesifikasinya, betul ya? Nah, itu kalau nggak sesuai, itu kita berhak untuk kalau di toko-toko online itu bisa di return apa? Iya itu bisa di return itu, dikembalikan, bisa dikembalikan. Enggak, asalkan ibu mengembalikannya sesuai dengan keharusannya karena memang tidak sesuai dengan yang jenengan harapkan. Jadi bukan kita ngel-ngel karena loh katanya spesifikasinya, kecuali memang di awal sudah diberitahu. Kan kadang sepatu itu ada beberapa jenisnya, kemudian dia pilih yang ternyata dia salah pilih, harusnya yang ini jadi yang datang sesuai dengan yang dia salah pilih itu jangan di return itu. Kenapa? Karena memang dia, kecuali tokonya mau berbaik hati menukar, itu nggak ada masalah. Kalau nggak ada pilihan itu, karena itu pure murni kesalahan kita yang lalai dalam memilih. Itu seperti itu. Itu contoh aja. Kalau saya itu pernah beli peci itu, sudah lama datangnya itu. Begitu datang mereknya nggak sesuai, tingginya nggak sesuai. Ya kecewa. Cuman yang nggak saya kembalikan. Mau mengembalikan nanti harganya sama pengembaliannya lebih mahal mengembalikannya. Ya sudahlah. Ya itu tidak boleh sebenarnya itu. Ya kalau barang nggak ada, bilang nggak ada aja. Ada pernah beli peci juga itu. Saya beli yang nomor berapa gitu ya gitu. Nah, dia itu yang nomor itu nggak ada rupanya. Ya, nomor yang lain digunting nomornya, dikasih nomor pakai pensil nomor. Macam-macam orang itu. Nah, itu hati-hati. Kita kalau jangan jualan, kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Jadi mohon maaf, yang seperti ini tidak ada, adanya seperti ini, berkenan apa enggak? Kalau iya ya sudah, kalau enggak ya jangan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Hukum jual beli barang pesanan, hukumnya tergantung pada harga dan bentuk harganya. Jadi hukumnya tergantung pada harga dan bentuk barangnya. Kalau hukum asalnya boleh tadi ya. Ini kok dikaitkan dengan harga dan bentuknya, wallahu a'lam. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Akad salam, inden, pesanan, custom itu dalam Islam boleh, tidak apa-apa. Syarat-syarat sah jual beli barang pesanan. Penjelasan bentuk barang pesanan yang akan dibuat, jenis dan jumlahnya, sehingga tidak terdapat ketidakjelasan dan perselisihan. Setelah pembeli melihat barang selesai dikerjakan, ia boleh memilih untuk menerima atau membatalkan akad, tapi jangan bohong loh ya. Baik jika barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau tidak. Demikian menurut Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf, jika pembeli menemukan barang tersebut sesuai dengan pesanan, maka dia tidak boleh khiyar agar si pembuat terhindar dari
kerugian karena mungkin tidak ada pihak lain yang akan membeli barang tersebut. Ini menarik, Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu gurunya. Kalau Imam Abu Hanifah, begitu barang jadi, orang yang membeli masih punya hak khiyar apakah jadi atau tidak. Tapi kasihan lah, makanya kata Abu Yusuf muridnya tidak boleh, kalau sudah sesuai harus dibayar. Karenanya biasanya orang kalau pesanan begitu kalau zaman dulu ya itu minta DP biasanya. DP Pak, karena kita mau buatkan barangnya, kita nggak mau nanti ada apa-apa di belakang. Itu boleh nggak DP itu? Kata siapa? 4 madhab yang membelikan itu madhab Hambali yang saya tahu. Namanya Bai'ul Urbun namanya. Ya DP itu boleh dalam madhab Hambali. Itu tergantung perjanjiannya, apakah hangus atau kembali separuh, itu tergantung. Misalnya kalau nggak jadi apa kesepakatannya? Ya DP itu boleh baik dalam madhab Hambali, namanya Bai'ul Urbun namanya. Ya, kenapa Bu? Kalau casing kan itu kalau pesan kan gitu. Ya. DP sekian persen. Tapi sih biasanya nggak ada kembali kalau casing. Angus enggak kayak pas DP sama kita nggak jadi gitu loh. Sebaiknya diomong di awal tapi. Oh gitu. Kalau ibu yang begitu ngomong di awal aja. Ini kira-kira kalau nggak jadi hangus apa enggak? Buat perjanjian kalau perlu. Jadi hangus apa enggak? Kalau misalnya hangus ya sudah nggak usah perjanjian juga nggak apa-apa. Mau juga hangus. Tapi kalau misalnya kembali separuh misalnya, kalau bisa ada perjanjian supaya kalau ada apa-apa di belakang itu ya sesuai itu. Tuh. Enggak kayak mau kita mau wisuda di gedung ternyata ada teatral nggak boleh di gedung. Oh tadi udah DP gedung, udah DP catering. Kemarin yang pakai jadi Iya. Duit udah bayar semua siswa. COVID ini. Covid itu tahun Yang dilarang nggak boleh ada wisuda. Oh kayak iya. Aisyah udah bayar kan, masih anak udah Iya. SD sejuta sekian gitu kan. Ternyata datang putusan nggak boleh ngadain wisuda di gedung. Aisyah di mana? Mau Jawa Barat Aisyah sekolah. Di Jakarta juga begitu Pak. Oh Jakarta juga. Jakarta juga nggak boleh. Oh bukan hanya. Negeri ya. Kalau Negeri di Jadi kita kucing-kucingan itu Pak. Oh. Kita di hotel juga ya. Iya. Jadi kayak kucing-kucingan kepala sekolahnya nggak datang. Nggak ada. Takut Kalau misalnya dia datang kan berarti kan dia menyetujui. Kalau kita nggak memberatkan ya. Iya. Iya. Aku suka foto gitu. Ya wes. Ya kalau angus ya. Tapi yang baik ngomong dari awal sih. Kan nggak tahu kita kalau bakal Oh iya. Loh, enggak loh. Maksudnya untuk DP itu yang lebih aman, kapanpun itu maksudnya kapanpun, supaya sama-sama. Makanya gini dalam Islam itu akad itu lebih baik jelas di awal, maksud saya begitu. Yang itu yang lalu ya berlalu. Yang kedepannya maksudnya itu kapanpun kita berakad, misalnya kayak Bu Heru, ada orang pesen tasbih dari batu tertentu misalnya, ibu minta DP boleh dengan ketentuan, ntar kalau nggak jadi angus ya DP-nya, ngomong aja di awal gitu. Kalau dia setuju udah selesai. Kalau dia nggak setuju, jangan angus semua lah, separuh, oke separuh misalnya, nggak ada masalah. Itu seperti itu. Itu namanya Bai'ul Urbun namanya, jual beli yang menggunakan DP. Itu boleh tidak apa-apa. Tapi kan sudah dibikin kita nggak kalau membatalkan kan berarti kan membatalkan setelah barang itu jadi gitu kan. Iya makanya seandainya dia membatalkan itu gimana DP ini hangus apa enggak misalnya gitu. Seandainya dia Tapi salah kalau misalnya kita udah bikin itu kan kalau melebihi DP yang udah kita keluarkan Pak. Misal jual kemana lagi Pak? enggak, seandainya dia membatalkan kan ada mungkin ada orang nakal kan? Enggak. Oh, alhamdulillah mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan Kita kalaupun misalnya kalau tiba-tiba dibatalkan kan itu rugi gitu kita gitu bisa terjadi barang udah keluar modal gitu loh Pak. Kok dibatalkan? Kalau kayak catering kan memang belum dibikin kan pasti gitu kan. Kalau misalnya mungkin dibikin kan pasti di hari H itu kan kalau misalnya kayak catering kan kayak gedung juga kan pasti kan dipakainya kan hari H. Nah kalau kayak barang kayak gitu kan kita pasti udah bikin dulu gitu loh. Kok tiba-tiba dibatalkan? Udah beli barang. enggak, ini kan misal taruhlah misalnya hajatannya nggak jadi. Nggak jadi hajatannya, misalnya bisa saja misalnya. Tapi saya udah bikin dan udah beli Ya. modelnya gitu. Ya kalau pakai pendapat Abu Yusuf tadi tetap harus dibayar. Yang Abu Yusuf tadi, kalau mazhab Hanafi dia
boleh tidak bayar itu, tapi yang DP yang tadi itu ya sudah berarti hangus sesuai dengan perjanjian di awal. Kalau memang di awal dikatakan hangus. Dan ini ceritanya anggaplah ada yang nakal gitu maksudnya. Kan sebenarnya DP itu untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau ada yang nakal-nakal kan? Sebenarnya itu, iya. DP itu kan untuk mengantisipasi kalau ada yang nakal-nakal itu biasanya. Hal sekian seperti biasanya di nomor itu kan bukan saya pakai DP pakai berapa persen dulu harus bayar. Iya. Nanti kalau setelah tanggal sekian nanti 50% angus namanya. Kalau setelah tanggal sekian semuanya angus gitu bisa proses. Tapi dia bikin emang udah tertulis seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting jelas. Kayak Ustadz Afif itu, Ustadz Afif itu hajinya itu kan kalau daftar di beliau itu kalau membatalkannya kapan itu kembali utuh itu. Kalau membatalkannya berapa itu kepotong berapa. Kalau membatalkannya apa nggak bisa sudah. Ada di awal diterangkan itu yang Ustadz Afif itu. Jadi, boleh kok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, lanjut. Pokoknya intinya gini deh, pokoknya jual beli pakai DP itu boleh gitu aja. Nah, DP itu biasanya memang untuk mengantisipasi kalau ada orang-orang yang nakal. Itu. Ya kalau misalnya Bu Heru nggak mau rugi, DP-nya gedein aja. Saya mau ngerjain, pokoknya DP-nya lebih dari separuh ya misalnya. Dan kalau nggak jadi batal ya, karena saya nggak mau menanggung risiko nih misalnya. Ya nggak ada masalah. Itu seperti itu. Ya boleh. Asal dari awal diketahui, disepakati. Makanya kalau bisa dari awal diomong, kalau bisa supaya nggak berantem. Boleh, dan itu tadi saya bilang dalam mazhab Hambali boleh, namanya bai'ul urbun namanya. Bai'ul urbun itu jual beli dengan menggunakan DP. Dari Persik. Ya. Tunggu dulu. Makanya orang yang mau beli harus tahu status rumah itu. Jadi dia udah DP nih Pak Ustaz. Ya. Terus dirinya itu kita dibalikin. Dia nggak tahu pas diselidikin nggak tahu itu sengketa. Itu harus dibalikin. Sebentar dulu. Ada orang beli tanah, terus sudah jadi deal. Terus, udah DP. Ya terus. Pas dia lihat ternyata tanah itu sengketa. Iya. Enggak, pokoknya gini. Kalau jenengan sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, kalau menetapkan DP, saya ulang ya, apapun konsekuensi di belakang, buat perjanjian di awal, apakah DP ini hangus atau tidak, udah gitu aja pokoknya deh. Ya, jadi kalau ada omongan dari awal, ya berarti dia sudah siap menerima risiko. Kalau sewaktu-waktu tanah yang akan dia beli ternyata sengketa, terus nggak jadi, ya sudah, berarti wassalam gitu aja. Itu seperti konsekuensi itu. Makanya apa-apa dalam Islam itu sebaiknya akad itu di awal jelas itu. Itu lebih baik. Sekarang kejadian udah beli rumah, tahu terus sertifikatnya banyak, ada yang punya juga gitu. Udah ditempatin tuh rumah, tahu ada yang datang bawa sertifikat. Itulah kenapa tanya ke notaris. Iya, kalau ini pokok apa aja pada PP PPN ya. PPN ya, ngecek ke situ. Badan Pertanahan. BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Saya dulu mau beli rumah, ketika mau beli rumah itu kan saya ditawari beli rumah di perumahan di daerah Ujung Harapan itu. Ada yang ngasih tahu saya, coba dicek di internet itu tanah itu untuk apa? Memang untuk perumahan atau jangan itu bukan tanah perumahan tapi dibuat perumahan, sehingga ada kemungkinan nanti di belakang hari sengketa misalnya. Saya lihat itu di internet itu, ternyata daerah tanah di situ itu bukan tanah perumahan aslinya itu, peruntukannya. Iya, itu tanah untuk apa gitu. Akhirnya nggak jadi beli saya. Tapi dijadiin perumahan. Sudah jadi perumahan sudah, tapi baru mulai sih. Iya. Udah Ujung Harapan dulu berapa puluh tahun yang lalu. Iya. Iya. Ternyata udah dibagi, ternyata nilai itu
baca itu lagi, kemudian ada yang dibahas, ada itu disiapkan lagi. Ya Allah. Pusing lah. Iya, itu. Nah itu yang kemarin rame di TikTok itu, yang ada orang di daerah Bekasi mana itu sudah beli rumah di perumahan, tahu-tahu rumahnya dibongkar oleh pemerintah gara-gara itu bukan, ya bla bla bla. Iya, jadi Baik ada pensi. naudzubillah min syarri dzalik. Udah ditempatin mau ada yang suruh bongkar. Lemak. Yang kasus Atalaris itu loh Pak, yang ada Iya. di situ dia Iya. tinggal sentul itu tahu dibangun cakep apa bongkar rumahnya Pak. Nah, iya itu, makanya apa rek? Ngantuk kali, ngantuk bu. Saya juga ada saudara yang Nggih. setiap bulan dia akan dibayar sekian gitu, Mhm. selama 6 bulan kalau tapi ternyata setelah 3 bulan dia nggak nyicil lagi tuh Pak Ustadz. Nah otomatis dengan pendirian awal kan harusnya DP-nya itu hangus, tapi ternyata yang beli tanah itu untung, ya harusnya balik lagi ke saya, akhirnya berantem Pak Ustadz. Dan Terus? tanah yang harusnya baru di DP sama dia udah di BD-in Pak Ustadz Oh, buat parkir truk apa gimana. ya. Yang punya tanah saya marah. Iya. Akhirnya ke polisi tapi nggak tahu selesai sekarang gimana. Tak boleh ya pusat kalau gitu. Jadi- Makakal berarti yang beli itu. Enggak, iya jadi gini. Kalau baru DP berarti kan belum terjadi akad. Belum. Kalau belum terjadi akad, berarti belum terjadi pemindahan hak. Kalau belum terjadi pemindahan hak, tidak boleh semena-mena tahu-tahu menguasai tanah itu, tidak boleh. Tidak boleh. Akad dulu, begitu ada terjadi akad bahwa ada pembayaran yang kurang, tidak apa-apa, karena itu sudah miliknya itu. Makanya terus dia yang beli tanah bilang, "Nah, saya kan udah bikin pagar pinggir, saya udah bayar tanah, bayar, berarti yang punya paling kan bayar ke dia gitu kan Pak Ustadz." Gitu. Karena dia udah ngurus tanah, udah ini, yang ngurus siapa? Begitu. Iya Allah. Akhirnya gimana akhirnya sekarang? Akhirnya sampai sekarang kemarin lucu aja saya ngeliatnya gitu kok bisa ya, berarti nakal ya kayaknya. Nakal ya. Jangan dia pemain. Nah, nakal. Atau gini Bu, jangan-jangan dia sudah bayar tapi melalui makelar. Nah, saya nggak tahu. Uang. Tanah warisan gitu. Nah ya, kan ada yang begitu itu. Jadi orang beli melalui makelar. Dia udah bayar ke makelarnya itu untuk dibayarkan, ternyata uangnya nggak pernah sampai itu. Iya, bisa juga begitu. Makanya kalau akad itu harus jelas, cash and carry. Wah, ada uang. Nggak izin Mbak. Di situ nggak izin. Enggak. Ngurus tanah itu terus dia minta ganti coba. Berarti kita kalau akad jadi perjanjian tanda tangan aja. Harus, sebaiknya kalau gitu. Kalau tanah ini tiba-tiba ada masalah, atau tidak jadi membeli, pokoknya uang DP kembali gitu, terus tanda tangan bersatu. Nggih. Saya itu kalau untuk hal yang besar-besar, kayak dulu kan saya rumah yang saya beli itu kan saya dulu ngontrak itu. Ngontrak. Saya minta surat perjanjian. Kalau ada apa-apa dengan rumah ini biar jelas penyelesaiannya. Saya minta. Jadi jangan karena saya ustadz terus nggak usah perjanjian, tidak, tetap ada perjanjian aja. Ya biar jelas kalau misalnya ada apa nanti saya yang akan bertindak bagaimana sesuai dengan perjanjian itu. Akan dibuatkan surat perjanjian. Ya itu lebih tenang saya itu. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa nanti kan bisa diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang dituangkan itu. Ya, alhamdulillah sih kebeli akhirnya gitu. Alhamdulillah. Amin. Ya moga yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Yang penting itu dijual dulu. Yang punya dilunatin ya. Monggo silakan kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Ada tuh Pak Ustadz, Oke. pesantren. Jadi pesantren itu tadinya untuk keringan. Ternyata ada sumur kering tapi dikeluar air. Nah yang punya pesantren jadi kayak pesantren
Ternyata digali sumurnya, dibenerin lah besoknya gitu. Karena dia juga kan butuh dana juga. Ternyata air itu pasti pH-nya tinggi. Wih, 9 lebih. bagus berarti. Sekarang dijual airnya frustasi jadi kemasan gitu namanya CNH. Jadi kalau kita misalnya kayak emang sih percaya nggak percaya kayak panas dalam atau apa tenggorokan sakit gitu CNH nama airnya. ngajakin kenapa doa dari Iya. Tanahnya, tanahnya. Ya. jadi uangnya jadi bisa masuk. Boleh tidak apa-apa karena sudah digali, sudah jadi sumur yang sudah dibuat, itu boleh tidak apa-apa. Boleh. Itu Makanya kalau lagi ngaji taruh aja di depannya Pak ya. Iya. Habis ngaji minum deh baca doa. itu ada beberapa pesantren itu juga sama jual air yang di kemasan ada tulisan air ini diambil dari sumber yang dikelilingi oleh santri-santri para penghafal Quran sehingga insya Allah air ini selalu mendapatkan ya bacaan Al-Quran dari para santri yang ada di situ misalnya. Ya silakan aja. Bukan karena mesin kan kayak Tapi kan tadi sumurnya kan dibuat sumurnya itu. sumurnya cuma dibagusin doang. Iya, iya. Jadi ya karena dia dianggap kan dikemas juga kan jualnya. Ya kemasannya itu yang buat boleh dijual itu. Mahal banget segini 300 sampai 500 satu mobil segini. Jadi segini isinya 12. Masya Allah. Karena pH-nya tinggi itu. Cuma bisa dijual bebas asalnya. Iya. Sama di resto segini 18.000. Nggak pakai manfaat. Nggak pakai manfaat. Resto mana dulu? Kemarin habis traktir. Terus dia pernah lagi jalan ke Australia, di rest area ada orang sakit. Ambil dikasih air minum di gamenya itu, langsung mendingan langsung dicari minum airnya itu gimana? Ini saya sedih sampai gitu. Sekarang jadi pelanggan air. Kenapa ibu nggak jual? Ibu nggak jual coba? Coba. Iya. Nggak ada di keranjang. Iya coba. Iya ya coba. Siapa tahu cocok kita. Kita beli. Apa namanya air CNH bu? CNH. Baru. Itu toko punya. Siapa tahu ada. Keranjang kuning gitu. Itu bener. Insya Allah. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Bapak, itu kalau yang kayak kemarin penjara itu Pak, itu orang misalnya ngambil dari itu gimana statusnya tuh Pak? Bagus. Saya ngomong hukum secara hukum ya, jadi nggak pakai perasaan ya. Saya pakai secara hukum tentu tidak benar itu. Tapi kalau pakai perasaan itu uang rakyat. Ya, secara hukum tidak benar. Secara hukum wajib dikembalikan. Secara hukum, tidak boleh itu. Secara hukum ya, secara hukum. Nah, cuman kalau kita mengambil hikmah dari kejadian yang ada itu banyak hal yang bisa kita ambil sebagai hikmah. Yang pertama, lisan. Gara-gara lisan di dunia harta dijarah. Gara-gara lisan pahala di akhirat bisa dijarah. Hati-hati itu. Ya, itu hikmah ya. Kalau hukum tadi jawaban hukumnya, nggak pakai perasaan itu. Nah, jadi kalau bicara hikmahnya, hati-hati dengan lisan. Di dunia, ya di dunia gara-gara lisan yang kita lihat kemarin harta dijarah. Dan di akhirat pahala dijarah itu kalau nggak tobat itu. Gara-gara lisan itu, hati-hati itu. Nah, itu satu dulu ya Bu ya. Yang kedua, apa yang kita lihat kemarin itu betapa sebenarnya selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Walaupun istilahnya full power dari segi jabatan, kekuasaan, harta, tapi betapa lemahnya kita lihat kemarin keadaan itu. Sehingga ya seperti yang kita lihat kemarin itulah. Ya saya nggak bisa berkata apa-apa, nggak bisa beromong-omong, ya paling hanya bisa mendoakan semoga negeri ini Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin Allahumma amin. Itu kemarin itu buat pelajaran ya.
buat pelajaran. Hati-hati ya. Nah Pak Ustadz, itu kan Iya. kayak anak kecil itu kan udah ngambil tuh Pak Ustadz, jangan gitu Pak Ustadz ya. Terus dikembalikan. Dosa apa gimana? Kalau menurut cerita ibunya kan dia nemu ya. Jadi gini, dia dari main bola, anaknya belum 14 tahun masih anak-anak itu. Dia main terus dia karena ada rame-rame dia penasaran, kayak anak kecil aja kan, masuk ke dalam. Kalau menurut cerita anak itu dia nggak ngambil, ada orang ngambil jatuh, diambil sama dia. Iya, diambil sama dia. Kan ada orang ngambil jatuh, bukan dia ngambil, bukan orang ngambil itu dia jatuh diambil sama dia. Atau kemudian viral lah dia itu kan. Akhirnya ya itu dikembalikan itu. Ya dosa atau tidak dosanya kembali pada niatnya, tapi mengembalikan itu benar. Mengembalikan itu benar, masuk kembalikan memang, karena bukan haknya. Iya. Akhirnya ibunya juga cerita nggak bisa tidur waktu jamnya masih di rumah. Iya. Harganya sih mahal sih. 11 miliar. Karena harganya terlalu mahal, rumahnya kurang kokoh Pak Ustadz. 11 miliar. Jadi dana topat itu kan Ibu tahu nggak kasus yang di Papua itu? Yang polisi yang mau ditangkap tapi dilindungi oleh warga itu, sehingga sulit nangkapnya itu. Tapi akhirnya ketangkap juga, tapi dicopot juga dari jabatan polisi. Itu rupanya dia baik sama warga situ, makanya ketika mau ditangkap dilindungi, dilindungi. tapi Pak itu sisa Roni itu juga katanya suka beli sembako, suka bantu warganya yang tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Dan mendadak itu katanya. Terus jadi kalah jumlah kan dari ya mereka juga takut mati konyol juga Pak. Iya. Jadi Ya, wallahu a'lam. bisa ngeliatin doang. Nah, termasuk yang terjoli ini nggak tuh Pak? Kalau kayak termasuk Roni. Iya. Masih bisa ke Singapura, ke Eropa. Tabungannya sih masih banyak. Iyalah. Oh iya. Tangannya aja 11 kan berbalik. Ya tidak gini aja, adu doa saja lah. Kalau doanya Sahron dikabulkan berarti dia terzolimi itu aja. Tapi kalau doanya nggak dikabulkan, apa? Jadi sama Pak Ustadz doanya dia apa sama kita? Sampai kita tolong dia berdoa. Makanya kan ada doa aja satu orang. Rakyat Indonesia berapa juta? Adu doa. Adu doa aja. Paling tolol, paling tolol. Tapi memang presiden nggak bisa bubarin DPR. Cuma rakyat yang bisa bubarin DPR. Rakyat yang harus bergerak. Kalau mau bubarin DPR itu gampang. Turunkan gajinya sampai UMR, nanti bubar sendiri. Insya Allah. Kayak gajinya RT RW. Iya. Jadi Bubar sendiri nanti. Cuman itu kalau nggak ada DPR yang nggak ada yang ngawasin pejabat sama Ya. presiden. Repot juga. Padahal dulu saya tahun 98 loh Pak. Kenapa? Saya mencuci gedung DPR itu. Oh, ibu termasuk di dalamnya? Di dalam memang Masya Allah. sekarang pulang lagi. Saya sekarang nggak diduduki kan kalau dulu kan Ya, tapi kalau dulu kan beda. Kalau dulu kan nurunin kantor. saya saat itu masih di Surabaya. Masih di Surabaya, dipanggil sama Pangdam 5 Brawijaya. Tapi beda Pak. Kalau dulu kan nurunin DPR beban-beban DPR beda. Tapi nurunin Pak Harto sama KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi habis dari 98 tetap tambah parah korupsinya. Demokrasi juga berbatasan. Saya dipanggil oleh Pangdam 5 Brawijaya. Setelah dipanggil beberapa teman aktivis, alhamdulillah nggak termasuk yang hilang lah, alhamdulillah. Terus istrinya jadi jamaah saya sekarang di Jakarta. Dulu suaminya manggil saya, sekarang istrinya jadi jamaah saya. Tapi memang paling nggak jadi ada pembenahan lah, mudah-mudahan habis dari situ kejadian Amin, ini amin. gitu loh. Iya, insya Allah. Ya, kalau ada pembelajaran Mudah-mudahan. Ya itu kemarin itu pelajaran berharga yang mungkin orang nggak nyangka itu aja. Orang nggak nyangka. Oke, betul. Tapi selalu dari dulu itu kalau ada penjarahan selalu bukan mahasiswa ya. Iya, dari dulu. Itu mereka mahasiswa mau di liburan, setelah
mahasiswa pula. Nah, kita itu kita nggak tahu. Itu pendompleng. Jarangnya kan biasanya pas sudah selesai denda baru mulai kan ini arogan. Kita anak saya yang SMA bilang, katanya mah DPR MPR itu semua lapang dada. Mas Fir, tapi maksudnya dikasih beton. Bukan gitu. Minyak aja datang aja. Tapi kan itu ditonin itunya. Iya, kata berarti kan ngundang kan. Sama kayak di pabrik juga kan. Nantang juga itu sama itu. Oh, kemudian 50.000. Oh, yang datang pasti. beneran ya. Padahal PBB kita juga dinaikin loh. Cuman yang di Pati diumumin naiknya sekian Pak. Lah PBB aku tahun 2024 bayar cuma 700.000. Sekarang 1 juta Pak. Tahun ini 2025. Nah, naiknya banyak kan 300. Tapi kan kemarin sempat Bukannya nggak fine, bayar. Ada diskon. Nggak, sempat berapa tahun kan nggak Iya, bayar. sempat nggak bayar. Iya, di bawah berapa 100. tahun nggak Cuma di bayar. Jakarta doang loh. Cuma berarti kan ada kenaikan tahun 2024 700, tahun 2025 1 juta. Tapi kan dia nggak diumumkan. Tahu-tahu tiba-tiba kita lihat PBB-nya naik aja. Kalau yang dipasti diumumkan, makanya rakyat langsung emosi, marah gitu. Coba kalau dia diem-diem aja naik. Ini kan dia demo aja. Jualan rame tiba-tiba sepi gitu ya. Kalau sepinya normal, ya berarti itu silakan dianalisa saja apa sebabnya. Tapi kalau sepinya nggak normal, itu patut waspada. Contoh gini, saya punya jamaah, dia buat toko, terus seberangnya ada toko juga. Toko dia awalnya rame, tahu sepi total, nggak ada orang beli ke warung situ. Belakangan kan orang nanya, ketemu sama dia, toko kamu kok tutup terus, nggak pernah buka ya? Dah, tiap hari buka. Tapi kata orang tutup tokonya. Nah itu tidak normal deh kalau begitu. Kalau nggak normal begitu harus ada itu namanya nggak normal. Nah, jadi kalau misal ya itu makanya kalau sepinya normal ya berarti dianalisa saja kenapa kok bisa sepi. Tapi kalau ada gejala sihir misalnya ya patut kita selesaikan di situ. Kayak ada jamaah saya itu jualan siomay, awalnya laris. Sekarang gulung tikar karena bumbu masih panas dari rumah dibawa sampai tempat basi. Padahal rumahnya cuma 5 menit jarak tempuhnya. Iya makanya berarti ada indikasi, itu namanya ada indikasi sihir namanya. Jamaah saya sendiri orang Harapan Indah itu. Jadi dia awalnya laris siomaynya itu. Nah terus kemudian dimsum apa siomay nggak, saya nggak tahu deh. Yang pakai bumbu biasanya siomay ya siomay. Nah terus kemudian sekarang gulung tikar itu. Oh iya ada gulung tikar. Terus karena itu setiap kali bumbunya sampai, saya bilang kalau begitu berarti ada indikasi sihir. Saya bilang kalau ada indikasi sihir itu harus diselesaikan itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Oh enggak ya. Ya dikir lah, mohon pertolongan sama Allah gitu. Ya. Tapi mungkin kalau misalkan jualan kayak misalkan lauk-lauk gitu tiba-tiba sih lama-lama sepi mungkin aja rasa masakannya berubah kali ya Pak. Itu makanya saya bilang tadi kalau analisanya normal ya sudah selesaikan secara normal. Tapi kalau nggak normal, kayak contoh gini deh, kan jamaah saya punya 2 warung bahari, Bekasi sama Jakarta, warteg. Yang Jakarta baik-baik saja, yang Bekasi sering bermasalah. Ya tadi ada yang aneh gitu loh, ada satu yang aneh gitu. Kenapa kok nggak laku gitu? Suatu saat datanglah ke seorang ustadz di ruqyah pakai air kan, airnya di botol aqua, mau dibawa ke warung itu, mau disiramkan ke warungnya itu. Begitu masuk ke warung, botol aqua itu meledak, jamaah saya sendiri meledak itu. Nah berarti ada yang buat itu, berarti ada masalah itu. Nah, jadi daerah Bekasi, sementara daerah Jakarta aman. Memang kalau Bekasi kan kadang masih banyak yang main-main begitu kadang. Itu nggak semuanya begitu. Bisa, ain bisa. Bisa. Ain itu bagian dari sihir juga.
Di ruqyah juga itu. Oh, tetap harus diruqyah. Ruqyah juga, ain itu obatnya ruqyah juga sama. Ruqyahnya dengan apa? Apa kita Ah, baca Quran terus setiap hari? Bisa begitu, al-falaq an-nas terutama. Iya, Anas. Al-falaq an-nas terutama. Al-falaq an-nas. Kenapa, Bu? Berapa kali? Berapa kali sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kalau kita boleh minta ruqyah nggak sih? Boleh, yang penting ibu jangan bergantung kepada orang. Jadi ibu bergantungnya tetap pada Allah. Nah, kita minta tolong sama orang itu lebih kepada karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa, kalau untuk yang penyakit ain itu, kalau kita wudu, bekas air wudunya ditampung. Jadi ada sesi di mana kita wudhu pakai air yang diceret itulah misalnya, ditampung di bajana itu. Nah, air bekas wudhu kita itu yang diruqyah. Ya, dari wajah, dari semua diruqyah. Nanti kalau misal warung ya disiramkan di warungnya itu. Sebagaimana yang Nabi lakukan kepada sahabat Nabi yang kena penyakit ain. Ada sahabat yang memuji itu disuruh wudhu, sisa wudhunya diruqyah oleh Nabi, terus diusapkan di tubuhnya orang yang kena penyakit ain itu. Tapi itu orang, bukan seorang yang kena. Yang memuji, yang memuji. Ya. Kan saat itu Nabi mengatakan siapa yang memuji terakhir orang ini. Terus saya Rasulullah wudhu. Nah, kalau kita kan usaha kita lancar, insya Allah kan kita yang memuji sendiri kan. Ya sudah, itu kita yang wudhu gitu. Karena kemungkinan kita yang memuji, kita yang kagum sendiri dengan prestasi atau pencapaian kita. Ya, wudhu, setelah wudhu, sisa air wudhunya itu diruqyah, diusapkan ke tubuh kalau orang ya. Kalau ke toko ya ke tokonya, ke dagangannya, itu seperti itu. Sisa. Al-falaq an-nas saja dimaksimalkan. Al-falaq an-nas dimaksimalkan. Makanya kalau bisa kita itu pagari diri kita dengan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hama min kulli ainin lamah. Kalau dagang kita uiduha bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hama min kulli ainin lamah. Enggak hafal Ustaz, al-falaq an-nas dimaksimalkan. Al-falaq an-nas itu maksimalkan insyaallah. Al-falaq an-nas itu untuk termasuk ain, untuk menghindari termasuk ain. Ain itu ada dua kemungkinan kalau dalam Islam ya. Kemungkinan karena dengki, atau yang kedua karena memuji kagum. Makanya kalau kita menampakkan kekayaan kita atau kemewahan kita, itu hati-hati. Ada potensi ain, pertama karena orang dengki, atau yang kedua karena orang memuji. Kalau memujinya orang yang berilmu masih mending lah, masya Allah la quwata illa billah, aman insya Allah. Tapi kalau yang muji nggak ngerti itu kan bisa rawan. Yang ngeri yang dengki itu, yang dengki, tatapan dengki itu bisa membuat orang bisa kena penyakit ain. Makanya pagar yang umum lah ya itu al-falaq an-nas lah, al-falaq an-nas. Saya kira itu Allah alam bisawab. Dan kata Nabi aukamakal, kalau ada yang bisa mendahului ajal maka itu adalah ain. Jadi ain itu bahkan bisa mempercepat ajal. Iya, bisa membunuh dengan izin Allah. Kenapa? Makanya kan kita tidak tahu, makanya pagari aja kita al-falaq an-nas, jangan sampai lupa itu. Korban ainnya iya. Makanya gini, kita itu harus punya pagar diri itu. Kalau saya secara pribadi itu di samping al-falaq an-nas berusaha saya baca terus karena memang itu perintah dari Nabi ya, dan insyaallah pagar buat kita. Yang kedua, saya biasanya yang saya rutin a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hama min kulli ainin lamah, hadis Bukhari itu. Tapi kalau Nabi kan mendoakan cucunya seperti itu, uidukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hama min kulli ainin lamah. Sama doa hadis Bukhari yang lain itu, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairam mimma yadhunnun. Kalau ibu nggak hafal semua itu, wes al-falaq an-nas itu. Dari mana kita tahu al-falaq an-nas itu? Saya baca dalam tafsir ayat ahkam ya. Ada hadis yang menyebutkan itu merupakan sababun nuzul al-falaq an-nas di antaranya ya. Ada riwayat begini. Dulu sebelum turun surah al-falaq an-nas, Nabi itu berlindung dengan dalam doanya berlindung kepada Allah dari manusia, dari jin, dari sihir, dari ain. Nah, begitu turun al-falaq dan an-nas, Nabi mencukupkan dengan surah al-falaq dan an-nas itu. Nah, jadi untuk penyakit ain, sihir dan macam-macam al-falaq an-nas itu insyaallah lah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita jangan pernah berkata hari gini percaya sama sihir.
Sihir itu Al-Quran yang memberitahukan adanya, Nabi yang memberitahukan adanya. Kita wajib mengimani, tidak untuk takut pada sihir, tapi untuk punya kesadaran penuh bahwa kita ini butuh pertolongan Allah agar selamat dari sihir itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Saya punya jamaah mantan pramugari di daerah Pondok Gede itu. Beliau itu setiap maghrib mesti terasa badannya itu kayak panas Bu, kayak panas. Terus dibawa ke lab, sehat, ke dokter semuanya sehat. Nah, terus nanya ke saya, itu apa kira-kira Ustadz? Kan mantan pramugari mungkin. Ya mungkin banyak yang mengagumi atau gimana. Akhirnya ya disimpulkan kemungkinan ain. Nah, karena kemungkinan ain ya sudah saya sarankan untuk banyak zikir. Alhamdulillah kalau udah lama nggak ngomongin saya, mudah-mudahan sudah sembuh. Mudah-mudahan. Bisa ruqyah sendiri juga. Saran saya sih kalau begitu itu sendiri. Karena kalau kita ngandelin orang nanti, padahal kan kebutuhan kita sewaktu-waktu kebutuhan kita ya. Iya. Makanya Al-Falaq An-Nas itu Bu, terus Al-Falaq An-Nas itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau untuk ibu-ibu yang buka warung supaya warungnya ramai banyak orang yang datang, bacakan surah Ali Imran ayat 8 itu. Rabbana innaka ayat 9 kalau salah ya. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau enggak salah surah Ali Imran ayat 9 ya, kalau enggak ayat 8. Sebentar saya buka dulu, saya lupa ya. Ya, ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau ayat 8 Rabbana la tuzigh. Itu kalau bisa dibaca di tempat di mana ibu dagang itu. Dibaca. Kalau guru saya dulu ngajarnya 200 kali. Jadi cicil aja. Ya kalau saya sih terserah berapa kali, penting sungguh-sungguh aja bacanya. Ya, di tempat di mana ibu pengen orang banyak datang. Cuman kalau ibu cuma baca itu saja, dia cuma datang doang, belum tentu beli. Iya. Kalau mau beli, tambah setelah baca doa Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, setelah itu berzikir dengan doa Nabi di hadits At-Tirmidzi itu, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu seperti itu. Atau selama nunggu perbanyak baca ila fi quraisyin ila fi imrihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya, semua kembali pada Allah semuanya sih. Siapa tahu cocok. Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Siomanya udah melambai-lambai kayaknya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.